Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan seluruh-seluruhnya. Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat-sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi demokrasi. Dengan perannya yang begitu penting, saya sangat serius menggarap pembentukannya. Saya sebagai Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara mencarikan sendiri gedungnya, dan saya putuskan berada di dekat istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring 1, sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, apa makna dibalik pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Kita akan langsung bahas. Sudah ada 3 orang narasumber yang bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada politisi PDI Perjuangan Bang Andreas Hugo Parera, kemudian ada politisi Partai Gerindra Bang Habibur Rahman, dan juga pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir semuanya. Mungkin pertama saya mau ke Bang Andreas dulu. Bang Andreas, yang ingin kami tanyakan pertama adalah, kan Bu Mega ini sempat menyampaikan ya, menekankan, meng-highlight bahwa jangan sampai ada kecurangan pemilu kembali. Apa dasar dari pernyataan Bu Mega ini, Bang Andreas? Temuan dari PD Perjuangan di lapangan seperti apa? Ya, pertama saya ingin atau kita semua mendengar sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Mega kemarin. Beliau bicara sebagai seorang negarawan, seorang mantan presiden kelima. Ya juga seorang ketua partai, tentunya ketua umum partai, tapi juga sebagai seorang warga negara Republik ini yang dengan pengalaman yang sekian panjangnya. Kalau kita lihat Ibu Mega ini kan figur yang punya pengalaman yang sangat lengkap, mulai dari sebagai anak presiden, kemudian juga menjadi politisi, menjadi presiden, menjadi ketua umum partai, dengan semua pengalaman yang pernah dia alami, termasuk pengalaman-pengalaman penting, yaitu melahirkan ya Ibu Mega terlibat dan merupakan aktor utama di dalam proses reformasi ini, juga melahirkan MK. Nah, sehingga Ibu Mega menyampaikan ya hal kemarin yang juga beliau sampaikan bahwa ini merupakan hasil dari apa yang dia lihat, kemudian apa yang dia lakukan melalui proses perenungan, kontemplasi. Nah, sehingga ya peristiwa-peristiwa ini yang kemudian menyebabkan Ibu menyampaikan pendapatnya kemarin. Dan itu adalah ya melihat peristiwa-peristiwa ini, termasuk indikasi-indikasi kecurangan yang sudah mulai terlihat. Berawal dari apa yang terjadi yang paling transparan, apa yang terlihat di Mahkamah Konstitusi melalui keputusan MK, kemudian keputusan Mahkamah Kehormatan MK. Nah, ini semua menjadi bahan refleksi yang Ibu
Ketua Umum Ibu Mega sampaikan kemarin, dan ini untuk mengingatkan kita supaya pemilu ke depan jangan terjadi kecurangan-kecurangan yang indikasinya sudah kelihatan hari ini. Oke, itu tadi beberapa indikasi yang disampaikan, termasuk juga putusan 90 MK dan juga hasil dari keputusan MK. Dan disampaikan juga, Bang, ini sebenarnya narasi tersebut ditujukan kepada siapa? Siapa yang curang dalam hal ini yang disampaikan oleh Bu Mega? Tentu terhadap siapa yang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan konstitusi. Karena mereka lah yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konstitusi ini, gitu. Bukan melaksanakan konstitusi ini bukan untuk, ya kan Ibu kemarin juga jelas mengatakan ini beliau menempatkan konstitusi itu, Mahkamah Konstitusi itu sebagai suatu lembaga negara yang sangat penting, yang sangat strategis. Gunakanlah ini untuk menjaga konstitusi kita, untuk kepentingan bangsa dan negara, jangan untuk kepentingan orang per orang, jangan untuk kepentingan keluarga. Nah itu poinnya, sehingga siapa yang harus menjaga konstitusi ini? Tentu adalah mereka yang mempunyai kewenangan di bidang itu. Oke. Jangan untuk kepentingan keluarga tadi di garis bawah. Iya, Bang Andreas, sebelum ke Bang Habib, saya ingin dalami lagi kok. Tadi kan Bang Andreas menyampaikan bahwa indikasi kecurangan pemilu konteksnya yang dimaksud oleh Bu Mega adalah soal proses di MK. Nah itu indikator atau indikasi yang menguatkan hal itu bahwa ada kecurangan itu apa, Bang Andreas? Kalau menurut PDI Perjuangan? Ya, saya kira kita sudah lihat ada yang Ketua Mahkamah Konstitusi diputuskan melanggar etik itu kan jelas gitu. Kalau tidak ada kalau tidak ada pelanggaran, tidak ada kecurangan, pasti tidak akan dibentuk Mahkamah Kehormatan MK. Dan pasti tidak ada yang kemudian menjadi korban diputuskan melanggar kode etik. Bahwa ini keputusan ini sudah terjadi, dan Ibu pun jelas mengatakan bahwa ini ada titik terang. Tetapi ini peristiwa ini sudah terjadi gitu. Dan indikasi kejadian itu menunjukkan bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Ya, itu yang ditangkap oleh PDI Perjuangan ya. Respon Anda, Bang Habibur Rahman? Ya, pertama tentu kami tuduhan-tuduhan tersebut menghormati Ibu Mega, ya, beliau tokoh bangsa, ibu bangsa, tentu menyampaikan sesuatu demi kebaikan. Cuma memang ada beberapa hal yang sedikit harus kita luruskan. Ya. Pertama terkait putusan MK dan putusan MK. Jadi tidak benar ada pelanggaran konstitusi, ya, ada pelanggaran hukum dalam putusan MK, ya, karena apa yang diputuskan oleh MK adalah hanya persoalan pelanggaran peraturan MK nomor 1 tahun 2023 yang menyebutkan Pak Anwar Usman tidak mundur, disebut seharusnya mundur, padahal de facto orang yang menghukum ini Pak Jimli Asidiki sudah mempraktekkan, ya, pengesampingan asas benturan kepentingan itu sejak dia di Ketua Mahkamah Konstitusi, sudah hampir lebih dari 10 perkara. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai edisi Hakim Konstitusi, lah baru Anwar Usman lah yang dijatuhi hukuman begitu berat. Yang kedua, dalam putusan MK tersebut, kalau kita cermati, ya, disebut adanya intervensi. De facto tidak ada satu orang saksi pun, satu alat bukti pun, satu dokumen pun, bahkan satu orang Hakim Konstitusi pun, termasuk Pak Anwar Usman, ketika diperiksa, ada fakta terjadinya intervensi tersebut. Jadi seandainya Ibunda Megawati dikasih informasi yang lengkap, detail seperti barusan saya sampaikan, sepertinya beliau tidak akan menyampaikan pidato seperti semalam dengan mengacu kepada MK. Yang terakhir, ya, Pak Anwar Usman dihukum, disalahkan karena memberikan komentar ketika sedang menangani perkara. Hal yang sama dilakukan Pak Jimli Asidiki, Ketua MK setiap kali usai acara persidangan MK. Kan ini ironis, ya. Makanya kalau rujukannya MK, ya, saya pikir tidak ada masalah sama sekali, bahkan ya, secara substansi dengan putusan MK. Yang masalah justru MK. Kalau Ibu Mega mengatakan ibarat cahaya lilin cahaya terang dari kegelapan demokrasi. Kalau saya justru melihat putusan MK ini sebagai matinya lampu keadilan, ya kan, ya. Karena benar-benar kita disajikan, ya, rangkaian peristiwa, rangkaian praktik beracara, rangkaian praktik berhukum yang
sangat jauh dari nilai-nilai keadilan. Iya. Nah, kemudian soal kecurangan, ya kan? Saya barusan tadi sini lihat ada billboard yang menurut saya melanggar aturan karena ini belum masa kampanye, ada billboard salah satu caleg partainya si Ibu Mega di flyover situ kampanye coblos nomor sekian dan apakah itu indikasi kecurangan? Belum tentu. Kenapa? Mungkin saja ada persoalan teknis, belum sempat disesuaikan dengan tahapan dan jadwal yang ada saat ini. Ya, lalu kalau kita lihat track record, rasa-rasanya kami ini, ya, misalnya Partai Gerindra ada asosiasikan melakukan kecurangan, nggak ada sejarah melakukan kecurangan. Sejak Pak Prabowo menjadi cawapresnya Ibu Mega, pemilu 2009, ya, kemudian ketika kampanye pemilu 2012 kami bersama PDI Perjuangan memenangkan Pak Jokowi. 2012 memenangkan Pak Jokowi. 2014 iya di DKI. 2014 apakah kami melakukan kecurangan? 2019 apakah kami melakukan kecurangan? Tangan kami bersih. Sejarah kami suci dari kecurangan-kecurangan pemilu. Nah, kami ingin bertanya secara reflektif sebaliknya kepada orang-orang yang merasa dicurangi. Ya kan? 2019 praktek seperti apa yang mereka lakukan? Ya, ya kalau soal data. Kemudian jangankan 2019. Kami juga mendapat laporan, misalnya Bupati di Jawa Tengah membuat program kancing merah PJ Bupati. Sekarang ya. Dengan menyimbol 3 jari. Lalu ada Bupati-Pati juga ya di Jawa Tengah ya disebut-sebut terindikasi memiliki kedekatan dengan parpol bernuansa merah, ya kan? Apakah itu indikasi kecurangan? Kita harus kritisi gitu loh. Jadi kita nggak bisa atau konteks kecurangan pemilu itu nggak bisa menjudgment ya. Jadi ketika kita menunjuk orang, hati-hati. 1 jari tertunjuk ke orang lain, 3 jari menunjuk ke diri kita sendiri. Baiknya itu semua ucapan yang disampaikan Ibu Mega dijadikan ajang bagi kita semua untuk refleksi diri. Ibu Mega itu bukan hanya milik PDI Perjuangan, beliau ibu bangsa, gitu kan ya. Jadi tentu tidak mungkin beliau tendensius ke pihak-pihak tertentu. Itu adalah ucapan yang tidak tersindir sama sekali ya Bang ya. Nah, tidak tersindir sama sekali ya Bang. Itu nanti akan saya tanyakan Bang Habib, saya akan tanyakan ke Bang Ege konteks pernyataan, tapi nanti Bang Ege konteks pernyataan dari Bu Mega ini apakah melihat kondisi secara umum atau ini tujukan untuk pihak-pihak tertentu. Saya akan hadirkan jawaban nanti, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.